Here's a song I did not write, but I like to sing it every night. It's don't worry, be happy. And like the guy who made this melody, all the notes you hear will be just me and Gorilla. Acapella. Now, Papa, do the high part now. He's furry. He's my buddy. Our drums are snappies. He's also furry. My other buddy. Don't worry, be happy. If it was not clear from the start, no instruments play any part. And don't worry, be happy. We make all the sounds you hear when the sounds go in your ear. A cappella with a gorilla. Here comes Papa to do the high part again. That's Papa. He's Groundhog. He's singing the high part. That's two Papas. They're both groundhogs. And gorilla a cappella. That's three Papas. Wait a minute. That is one too many Papas. You guys got to stop it. Wait, how many of you are there now? You're starting to take over my song. Stop taking over my song. No, don't worry. Calm down. That's the whole point. Right, Bobby? The whole point is don't worry, be happy. Lucu ya, Muppets itu nyanyi Don't worry, be happy. Kayaknya enak banget. Lebih gampang nyanyi ya daripada ngejalanin kali ya, lo ya. Don't worry, be happy. Jangan khawatir, bergembiralah. Iya, emang sih. Tapi life is not that simple ya. Kata orang mah penting positive thinking lo Hati-hati loh. Jangan sampai terjebak pada filosofi dunia. Seperti contohnya positive thinking. Positive thinking itu gak ada dasar loh. Katanya sih positive thinking itu dasarnya believe in yourself. Oh, jadi kalau gitu hidup kita atau diri kita yang jadi pusat atau yang jadi pusatnya ya? Tapi ingat loh, kita ini adalah ciptaan yang tidak stabil, yang rapuh, yang terbatas, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Jadi, tidak mungkin diri kita dijadikan pusat atau sandaran. Logika sederhananya seperti ini. Kalau kita membangun sebuah rumah, berdiri di atas fondasi yang rapuh, maka ketika ada badai atau angin ribut, seketika itu juga, pasti rumah itu roboh. Ya seperti itu kalau kita menjadikan diri kita sebagai pusat dan sandaran. Bener juga ya. Terus jadi gimana positive thinking yang benar sesuai Alkitab? Jadi positive thinking yang benar itu adalah ketika kita menaruh iman atau percaya kepada pribadi yang dapat diandalkan, yang namanya Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi kita bisa positive thinking, gak khawatir ketika kita bergantung sama Tuhan ya. Bukan bergantung sama diri kita sendiri, uang, kekuasaan, atau jabatan yang seringkali memang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu mendatangkan rasa aman, tapi rasa aman dan pertolongan harapan yang palsu ya. Ya kuncinya siapa? Master kita kepada siapa kita bergantung? Kita nggak bisa punya dua tuan, kata Matius 6 ayat 24 kan?
harus pilih Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Harus beriman kepada Yesus dulu, baru bisa Yesus tolong. Benar nggak? Tapi ya, dalam Yohanes 5 ya, di mana ada orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang lumpuh yang disembuhkan itu kan nggak kenal tuh siapa Yesus, nggak ngerti siapa Yesus, tapi tetap Tuhan Yesus sembuhkan. Benar nggak? Iya, karena Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak ada yang mustahil baginya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh-contohnya, khususnya di kitab-kitab Injil. Misalkan, Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus mencelikkan mata orang buta. Bahkan, Yesus meredakan angin ribut. Tidak hanya itu, yang paling spektakuler, salah satunya adalah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Itu membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa, karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Namun jangan lupa, selain dia mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu, juga dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Yesus melakukan semuanya itu atas inisiatif yang didasari oleh karena adanya kasih. Sehingga Yesus tidak hanya mampu, tapi juga mau. Nah, termasuk kisah yang tadi, Yohanes pasal yang kelima. Walaupun Yesus tidak mengenal orang yang sakit itu, tapi atas inisiatifnya yang didasarkan belas kasihannya yang menggerakkan Tuhan Yesus, sehingga terjadilah kesembuhan itu. Jadi ingat, jangan pernah bergantung pada kemampuan diri kita. Jadikanlah Yesus sebagai pusat, sumber sandaran, andalan kehidupan kita. Tapi nih ya, dalam kenyataannya, waktu kita bersandar pada Yesus atau kita berdoa, waktu kita ada sakit penyakit atau kita ada masalah, ya kita udah berdoa, kita udah mengandalkan Yesus. Tapi seringkali kan penyakitnya mungkin nggak disembuhkan, bahkan mungkin sampai meninggal, atau misalnya masalah-masalah yang ada di hadapan kita itu ya tetap ada gitu, walaupun kita sudah berdoa, bahkan kita sudah berpuasa misalnya ya. Nah itu gimana tuh Lose? Ya, nah ini berbicara soal tentang iman. Apa sih artinya iman? Kadang-kala iman selalu diartikan saya memaksa keinginan saya agar Tuhan mengikutinya. Itu bukan iman. Iman artinya bagaimana kita berserah total kepadanya. Membiarkan Tuhan menjadi Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Ada satu kasus yang saya ingat, di mana ada seorang rabi Yahudi yang tinggal di Amerika namanya Harold Kushner. Dia pernah menulis dalam bukunya berjudul When Bad Things Happen to Good People. Bagaimana hal-hal buruk terjadi pada orang-orang yang baik. Dan dia mengalami sendiri ketika dia bergulat dengan tragedi yang terjadi, seorang anak yang ia cintai namanya Harun meninggal dunia karena penyakit progeria atau penuaan dini. Padahal dia sudah berdoa sama Tuhan dan dia yakin Tuhan Maha Kuasa. Dia yakin Tuhan bisa menyembuhkan anaknya. Bahkan tidak hanya dia yang mengharapkan kesembuhan anaknya, jemaatnya pun juga mendoakannya. Tapi apa daya, harapan berbeda dengan kenyataan. Anak itu akhirnya meninggal dunia. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan tidak Maha Kuasa? Apakah Tuhan itu jahat sehingga tidak mau mendengar doa anak-anaknya? Tidak juga. Ketika kita menaruh iman kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita membiarkan Tuhan menyatakan kehendaknya yang terbaik. Dan jangan pernah curiga apapun yang terjadi. Sekalipun mungkin menurut kita itu adalah sebuah tragedi, tapi ada kebaikan di sana. Tuhan menyatakan kuasanya lewat tragedi itu. Iman artinya berserah total kepada Tuhan, membiarkan kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita yakin itu yang terbaik buat kita. Jadi kita dalam Yesus sudah pasti aman ya Lose ya. Yesus pasti memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Burung di udara dia pelihara. Apalagi kita anaknya. Iya. Jadi walaupun tampaknya misalnya sakitnya belum disembuhkan atau masalahnya tetap ada, tapi kita itu harus percaya ya bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan itu mampu menolong kita. Cuman bukan dengan cara kita atau dengan sesuai pemikiran kita ya, tapi dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan gitu ya mungkin sih ya. Ya betul. Nah sekarang
saya ingin mengajak lose-lose berpikir apa sih artinya kebaikan. Kadangkala kebaikan itu artinya menurut saya baik. Dan itu sangat subjektif tentunya. Tapi jangan lupa, ada kebaikan menurut versinya Tuhan atau standarnya Tuhan. Nah, coba kita bandingkan loh. Kebaikan kita dengan kebaikan Tuhan, kira-kira mana yang mutlak itu adalah kebaikan? Pasti kebaikan Tuhan dong. Menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Tapi menurut Tuhan baik, walaupun menurut kita belum tentu baik, tapi itu kita harus meyakini itu adalah kebaikan yang tertinggi. Nah, sekalipun mungkin kebaikan itu dalam bungkusan sesuatu yang buruk, penderitaan yang tetap ada, sakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan maaf kata, sampai meninggal. Bukan berarti Tuhan itu menjadi jahat. Tuhan menyatakan kebaikannya sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan versi atau standarnya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita mengimani Roma 8:28. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu dan semuanya itu mendatangkan kebaikan. Ingat, kebaikan menurut standar atau versinya Tuhan. Yang harus kita yakini itulah yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. Nah, kalau gitu berarti dalam satu kalimat ringkas apa yang bisa disimpulkan dari podcast kita hari ini nih, Mas? Ya, mari kita jangan pernah ragu, jangan pernah menyerah untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, pastilah kita aman. Mengapa kita aman? Ingat, kita ada di dalam genggaman kasih-Nya Tuhan. Genggaman kuasanya yang tidak terbatas. Sehingga, be happy, don't worry. In Jesus Christ. Yang terbaik, Jesus, ya. Tuhan pasti terus nyatakan buat kita. Iya, jadi in Jesus-nya itu nggak boleh hilang ya. Don't worry, be happy in Jesus. Ya gitu ya, Lase ya. Oke. Terima kasih Pak Daniel untuk pembahasan firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk lose-lose dan parent yang sudah menyaksikan podcast ini. Bye-bye.